itu Romo Renta. Tugas tua, Tigui Delo Adisela. Tahu gak? Apa? Kemarin bokap gue bilang di kampung sebelah ada pengantar jenazah. Yang nganter tuh bukan manusia, setan semua. Terus gimana? Ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil ambulan, ada yang mandiin. Itu tuh bukan manusia, itu tuh setan semua. Ya ampun, Iya. serem banget. Iya, gue diceritain sama bokap gue kemarin. Terus gimana? Itu orang tua lu, babeh lu tahu dari mana? Tahu dari kampung tetangga sebelah. Tapi udah deh, jangan ceritain lagi, serem, takut. Bahas yang lain aja. Tahu nggak sih yang kemarin itu Yang apa? yang tetangga kelas kita ada yang bikin hoax libur. Siapa? Yang si Dedut namanya. Oh iya? Iya beneran. Terus
dipanggil nggak? Dipanggil sama BP. Terus gimana itu Ya dia dihukum jadinya. Oh. Gara-gara dihukum itu jadinya kan dia ke ruangan BP. Nah, ruangan BP itu angker banget. Nah, terus di situ tuh Lu tahu dari mana kalau angker? iya tahu dari bokap gua Sudah lah. deh, jangan bahas itu, Iya, iseng banget serem. kok. Sumpah, gue tidur sendiri loh di rumah. Iya, tapi iya ya serem banget ya. Tapi Udah, kita bahas yang lain. Tapi gue ini info penting banget biar lu tuh kalau ke ruangan BK tuh, ruangan BP tuh nggak ketemu hal-hal yang kayak gitu. Emang ada apa di sana? Di sana tuh banyak banget arwah gentayangan. Itu yang tadi ada hubungannya sama yang pengantar jenazah itu. Oh, dari sana juga? Iya. Itu apa lu bisa tahu sih? Ya kan bapak gue kan RT di sana. Oh, terus Iya. di sana tuh apa sih makhluknya? Ya banyak, ada yang jadi gundorwo, jadi-jadian, ada yang jadi pocong. Banyak lah pokoknya, tapi tuh dia tuh menyerupai manusia wujudnya. Udah deh, iya, gue iseng banget yang ngebahas itu. Ya terus bahasa apa? Lu tahu gak sih, Kan ini itu kemarin lagi yang- Roland selain ke sekolahan kita ke SK juga tahu. Heeh. Gue punya temen pondok. Nah, jadi sekolahnya di sana, di Sukakarya. Dia juga ngadain lomba kayak puisi, terus lomba kemarin lu tahu gak sih kemarin gue lomba puisi dapat apa? Dapat apa? Cuma dapat piala. Ya ampun, gak dapet hadiah. Wah gila keren banget. Padahal gue udah ngarepin duit banget anjir. Wow. Patah hati dong gak dapet duit. Waduh, waduh. Gue udah berjuang. Itu dikasih tahu cuma H-1. Gue udah berjuang, udah bikin ya. Tahu-tahu pas di sono ya. Iya. Pas banget tuh pengumuman perlombaannya. Wow. Lu tawain gue sih. Ya kan lu muka lu lucu banget kalau cerita. Lu sedih kayaknya gara-gara gak dapet hadiah kan? Iya, kan itu tuh prestasi harus diapresiasi walaupun buat cuma apa? piala. Buat Ya apa buat prestasi? pajangan, buat dikasih Kecuali unjuk ke gua orang ada- gua tuh punya bakat puisi gitu. Kecuali gue nya dapet sertifikat. Kalau sertifikat kan kepake. Kan itu dapet piala. Ya, buat apa? ya udah kalau Buat daftar pajangan aja kalau gak daftar ke sih? UNIF bawa pialanya. Padahal gue udah ngarep-ngarepin ya. Gue kira artis itu tuh besar, Bakal terkenal gitu kan? Terkenal. Terus udah gitu kan anak kemarin kan pada ini kan, pada Oh iya. terus bisa-bisanya ya. Gue sampai kaget sumpah. Oh iya. Pas itu kan gue masih kumpulan kayak ini kan, kumpulan ML, Terus? Mobile Legend. Tiba-tiba nama gue disebut dong. Wah, Itu kenapa? lomba, itu lomba juga. Lomba puisi, bel masuk gue lupa. Ya udah ayo masuk aja yuk. Dadah. Aku mau nanya dong, kenapa sih sekolahan itu kayak serem gitu? Sekolahnya mana deh? Perasaan semua sekolah biasa aja. Sekolahan yang aku sekolah. Oh, sekolah baru kamu yang sekarang. Iya. Oh, sekolah kamu emang tuh dulu tempat kakak sekolah. Kakak alumni situ. Jadi tuh emang sih orang-orang ya mitosnya sekolah itu ada yang bilang bekas kuburan, ada yang bilang bekas rumah sakit, dan bahkan ada yang bilang tuh kayak dulu tuh rumah sakitnya tuh rumah sakit pas masa penjajahan gitu loh. Oh, pantesan tadi di kamar mandi kok kayak ada suara aneh-aneh gitu yang serem. Emang sih kalau dari kamar mandi, apalagi kamar mandi perempuan ya, itu sering banget sih dulu ya pas kakak suka ke kamar mandi kan suka berdua gitu ya sama temannya. Nggak berani sendirian loh. Dulu kan emang masih ada pohon mangga gede banget tuh ya depan situ. Sekarang masih ada nggak sih? Masih, soalnya tadi kayaknya pohon mangganya kayak goyang-goyang sendiri. Goyang-goyang sendiri, mungkin angin kali. Tapi ya nggak tahu juga sih ya. Tapi yang setahu aku itu ya, kamar mandinya itu ada suara yang suka bersih-bersih. Iya gak? Iya. Tadi kayaknya ada suara hantu kayak serem banget dah pokoknya. Kayak suara orang nyapu nggak sih? Kayak sapu lidi. Iya, terus kadang juga kayak ada suara orang mandi. Iya, tapi padahal kamar mandi sebelah kosong kan? Iya. Jadi pas waktu itu ada 3 ruangan kayak kamar mandi perempuan gitu. Nah, terus kan depannya wastafel kan, yang biasa buat kita cuci tangan atau ganti baju gitu doang. Nah, di situ itu kamu coba perhatiin deh,
di kamar mandi yang ketiga itu kan kalau dari kaca wastafel kelihatan dong paling pojok. Coba kamu perhatiin. Kamu nih misalnya kamu lagi sendiri ganti baju atau gimana gitu posisinya ya. Paling enaknya kamu nanti gimana? Coba kamu suatu saat kamu coba. Ini kan kaca nih. Ini baju kamu. Nanti pas kamu tengok pasti itu keadaan pintu ketutup. Tapi pas kamu ngaca itu pintu kebuka dengan sendirinya. Jadi di kamar mandi itu ada penunggunya. Ya bisa jadi sih anak-anak bilang pada kamar mandi yang pojok itu emang kamar mandi yang paling serem menurut teman-teman kakak ya. Tapi menurut kakak tuh yang paling serem itu di bagian pohon sawo yang di belakang sekolahan. Kenapa sih bisa sampai serem kayak gitu? Ya balik lagi ke mitos yang orang-orang pada bilang. Jadi tuh banyak yang bilang rumah itu kan dulu bekas rumah sakit pas masa penjajahan. Ada yang bilang juga bekas kuburan. Sedangkan kita sedang era itu aja kita belum lahir. Belum tahu bagaimana keadaan pas waktu itu tuh kayak bagaimana sebenarnya. Kita kan nggak bisa ambil posisi yang langsung, oh iya dulu ini bekas kuburan. Kan nggak mungkin karena kita tuh nggak bisa lihat itu kan. Tapi kamu masih ada kegiatan pramuka-pramuka gitu nggak sih? Enggak sih kayaknya, karena kan itu angker jadinya sekolahan aku nutup kegiatan malam. Takut muridnya kenapa-napa mungkin. Mungkin ya dari kejadian 5 tahun lalu ya, pas kakak masih di sana itu, emang masih ada kegiatan pramuka, masih aktif. Nah itu kita pernah ada ngadain, kalau pramuka itu namanya suka camping ya. Iya. Ya, pakai tenda tuh. Udah tuh mulai dari pagi acara 2 hari kita nginep di sekolahan. Menggunakan kayak tenda-tendaan gitu. Tapi tenda pembina itu kayak lebih gede banget tau gak sih? Itu tuh kadang kalau ada yang sakit dilariin ke situ. Terus juga kalau keadaan yang tidak memungkinkan tuh harus Terus dilarikan ke situ. banyak yang kesurupan gak sih kalau? Iya betul. Kesurupannya tau nggak sih amehnya apa? Pas lagi kita tuh jalan bawa lilin ngelilingin sekolah. Itu satu persatu mulai pada jatuh tuh. Ada yang lilinnya jatuh terus dia jalan tapi mundur jalannya. Dan ada juga yang jalan tapi pincang. Itu kalau kayak gitu kesurupan setan apa? Kalau nggak salah ya waktu itu ada yang namanya satu murid namanya itu Sumala. Sumala itu salah satu siswi kalau nggak salah iya. Dia anak perempuan emang cantik tapi dia itu cacat. Kamu tahu nggak sih ngartiin cacat itu kayak cacat apa? Dia tuh kayak anggota tubuhnya itu kurang lengkap di bagian kaki. Jadi dia sekolah kadang menggunakan kursi roda, kadang menggunakan tongkat. Ya semaunya dia gitu. Terus jadinya karena dia cacat katanya banyak yang bully dia ya? Itu dia. Mulai dari pembulian, terus juga yang namanya pokoknya rasa fitnahan, terus bulian yang bikin dia tuh nggak betah di sekolah itu. Gak punya teman. Ya depresi lah. Kamu aja kalau nggak punya teman buat tugas gimana sih? Pusing kan? Sampai-sampai dia bunuh diri. Iya itu isu-isunya. Katanya sih dia bunuh diri karena depresi pada saat pelajaran olahraga. Jadi ketika yang lain sedang olahraga, dia itu dibully katanya gini, gak bisa lari, ngapain ikut olahraga, mending di rumah. Setahu aku tuh dia dibully seperti itu dan akhirnya dia itu ngamuk di sekolahan. Ngamuk di sekolahan tau nggak? Yang pertama yang dipegang itu apa? Kalau zaman dulu kan itu penghapusnya dari kayu ya. Kayu terus kain kan buat ngapus papan tulis. Itu dilempar ke arah jendela. Pecah dong. Pas dilempar itu kan ada serpihan kaca. Diambil sama dia serpihan kaca. Kamu tahu buat apa? Buat apa? Buat ditaruh di urat nadinya dan juga digesek di kaki yang buntung. Ih, serem banget ya. Bukan serem lagi, pada saat itu sekolah geger atas banjirnya darah di dalam kelas. Kalau
kalau nggak salah Terus meninggal nggak? pasti dong, karena kan urat nadi. Kalau nggak salah sekarang tuh kelasnya yang ada, kan sekarang udah direnov ya. Nah waktu kakak tuh dulu masih 1 lantai, tapi sekarang kan sekolahnya udah jadi 2 lantai. Nah kalau nggak salah waktu itu tuh cuman ada 3 kelas, kelas A, B, C. Nah dia itu kejadiannya di kelas yang C. Tapi pada saat itu, ketika itu juga, itu sekolah tutup seminggu karena ada garis polisi dan juga isu para masyarakat yang sekitar. Soalnya sih gara-gara kematian Kumala. Iya itu, karena itu tuh geger satu sekolah. Sumala bunuh diri, depresi di dalam sekolah itu, dan tepat di kursi barisan paling belakang. Makanya sering ada kan isu kalau bangku paling belakang setiap kelas itu suka bergerak sendiri. Masih ada nggak kamu? Banyak banget sih yang bilang nggak cuma di bangku paling belakang aja, pindah-pindah gitu katanya. Oh, Apalagi yang paling serem itu di kamar mandi kan. iya sih, kalau emang kamar mandi, emang Sumala tuh dulu sering banget nangis di kamar mandi. Karena dia tuh ingin kayak terlihat tegar sama orang lain. Tapi tuh dia sakit. Kamu aja kalau lagi itu kan pasti nangis kan? Ya dia juga begitu. Dia tuh suka, menurut yang ada 1 orang yang mau nemenin dia. Cuman kadang suka ditarik sama temen lainnya. Jadi nggak boleh temenan sama Sumala. Kalau dia temenan sama Sumala, dia ikutan kayak Dimusuhin. nah itu dimusuhin, dibully. Ya pada kayak sekarang mah dibilangnya kayak geng-geng hits yang suka, Circle. iya itu dia yang suka bully orang lain kan. Itu tuh Sumala sebenarnya anaknya pinter loh. Pinter, rajin, cantik. Cuma minusnya dia cacat. Itu dia. Cuman kamu tahu nggak sih, kecantikan dia itu yang makin dibully sama perempuan yang ada di kelasnya. Jadi mereka itu pada kalah cantik, terus juga kalah pinter. Terus kalau dibilang si Sumala ini tuh orangnya kayak bener-bener sempurna loh. Badan dia dapet, dari segi badan dia dapet, cuma di kaki doang. Jadi awalnya itu Sumala itu sedang sama keluarganya itu pergi, kalau nggak salah ya, pergi jalan-jalan di salah satu daerah sedang pariwisata lah pada umumnya. Cuman pada saat itu masih untungnya dia selamat. Keluarganya yang lainnya? Iya, masih untungnya keluarga selamat. Cuman ada 1, yaitu kakaknya. Biasanya kan dia kan 2 saudara nih. Sumala itu biasanya cerita sama kakaknya kalau ada apa-apa. Terus juga dia tadinya tuh banyak banget temennya. Pas dia kakinya begitu, keadaan celakaan itu. Jadi pada saat itu dia kecelakaan, tertabrak mobil sama mobil. Sama-sama adu depan. Nah, kakinya Sumala ini terpental keluar ketika mobil itu sedang terbalik. Nah, orang-orang tuh yang ada di situ geger kan, lah ini kan mahasiswa yang ada di sekolah ini, gitu-gitulah, segala macam. Nah, terus tuh si Sumala itu awalnya lagi jalan-jalan tuh sama keluarganya kan, jalan-jalan sama keluarganya di salah satu pariwisata yang ada di daerah kota, aku nggak tahu kotanya kota apa. Cuman pada saat mau pulang ke arah rumahnya, itu kecelakaan adu banteng mobil sama mobil. Pada saat itu kendaraan yang dipakai sama keluarganya Sumala ini terhimpit sama jalur yang harusnya tuh dibagi 2 tapi jadi 1. Akhirnya mobilnya terbalik, tebing ke dalam jurang. Pada saat itu semua terpental, tapi pada saat Sumala terpental, kakinya sudah misah. Serem banget ya. Bukan serem lagi sih, kalau kita udah bayangin pasti gimana keadaan kita, pasti nangis banget kan.
tadinya kita banyak teman, terus jadi nggak punya teman karena satu kekurangan. Oh, sejak kecelakaan itu dia cacat, jadinya banyak orang yang gak mau main sama dia. Iya, pada apa kok body shaming kalau bahasa sekarang ya. Banyak yang bully, banyak yang aku kasihan nih sama dia. Seharusnya kan kalau orang kayak gitu tuh diberi semangat, disupport. Kenapa Makanya- malah dibully? Itu makanya zaman sekarang banyak orang yang depresi bunuh diri tuh karena bulian, gak ada tempat curhat, terus juga karena gengsi antar sama sesama. Mungkin lah ya, harusnya kita bisa dapat ilmu ini, ilmu itu, tapi malah terpendam sendiri dan sakit hati kan. Gak bisa terluapkan. Akhirnya bunuh diri. Depresi. Banyak kan sekarang, makanya kamu bergaulnya hati-hati. Pilih-pilih temen. Ya bukannya masalah pilih-pilih bukan karena fisik ya. Beda lagi. Cuman kakak cuma nyari temen itu yang bener. Yang bisa dirangkul. Kalau emang gak bisa dirangkul, gak apa-apa kita satu jalan. Tapi beda arah. Nah itu pesan kakak cuman itu. Iya. Jangan sampai kamu sama teman-teman kamu terjerumus sama yang namanya hal-hal egois, keadaan diri sendiri. Jangan pernah bully orang. Jangan sampai orang itu meninggal atas kesalahan diri kita. Itu dosanya gede banget loh. Karena apa? Bikin depresi orang lain. Orang lain bisa sakit hati. Ingat loh, orang kalau lagi sakit hati itu doanya bakal dijabah. Yakin deh. Orang kalau lagi sakit hati, makanya kadang kalau lagi ada orang yang lagi ngomongin atau ada orang yang suka nyebar berita-berita hoax tentang diri kita ya, atau ada orang yang nggak suka sama kita, ada orang yang nginjek-injek kita lah ya, itu doanya kita apa? Jadikanlah rasa sakit hati ini untuk kesuksesan kita di dunia maupun juga di akhirat. Tuh kamu kakak sekolahin di tempat itu supaya kamu tuh tahu bagaimana buat kedepannya nanti, bagaimana buat diri kamu seharusnya sekarang tuh kayak apa, sama orang lain harus bagaimana. Iya Kang, enggak kok, soalnya aku kasihan sama berita Kumala itu. Aku nggak ikut-ikutan. Jangan sampai dong, Iya. masa sekolah tinggi-tinggi kamu attitude-nya jelek banget. Jangan sampai ya. Kakak sih cuma mau siapapun itu orangnya, kalau masih ada yang pembulian atau kamu lihat orang lagi dibully, kamu marahin deh. Meskipun dia lebih galak, cuman kalau pembulian itu sekarang kan ada pasalnya ya, bisa masuk penjara ya. Nah, kalau kamu pernah lihat atau kamu nggak berani negurnya sendiri, kan kamu ada guru kan di sekolah, kamu lapor. Jangan sampai cerita atau sebuah kejadian sama itu terjadi lagi. Masa mau sih sekolahnya horor begitu terus? Udah horor tambah horor, serem banget sih sekolahnya. Ya, semoga aja kejadian Kumala nggak bakal terulang lagi ya. Iya, semoga aja. Dan semoga aja Sumala di akhirat sana penuh senyuman dengan atas segala doa yang telah kita sampaikan. Kamu jangan lupa loh, kalau ada orang-orang kayak gitu selalu diingetin, jangan sampai kita kejadian seperti itu. Nah, oh iya, kamu sekolah gimana pelajarannya? Di sekolah susah sih, tapi susah-susah gampang. Ada yang susah, ada yang gampang. Tapi aku sukanya pelajaran olahraga. Olahraga. Kenapa suka? Gurunya atau karena materinya? Karena apa? Karena gurunya ganteng, nama gurunya Paul Stephen. Paul Stephen, Iya. guru olahraga. Iya. Udah kayak nama orang bahasa Inggris. Harusnya belajar bahasa Inggris tuh dia ngajarnya. Aneh-aneh aja sih nama guru kamu. Tapi di sekolahku dia jadi guru olahraga. Paling favorit. Iya, soalnya kalau setiap pelajaran dia keluar kelas jadinya suka seru. Ya bilang aja kamu tuh maunya jam kos. Ya kan? Ya. Intinya kalau
pelajaran apapun itu ikutin aja, meskipun kamu nggak suka, hargain gurunya. Kakak pernah loh dikeluarin sama guru apa waktu itu ya? Oh, guru matematika. Waktu itu kakak tuh ngobrol sama teman-teman kakak sedangkan dia lagi jelasin. Akhirnya apa? Suruh dikeluar kelas tahu. Ih, waktu itu tapi gurunya sih sekarang udah almarhum. Dia ngajar di situ juga. Nah, gak jauh dari berita si Sumala itu. Seminggu setelah Sumala, guru itu tuh sering banget kesurupan dan udah mulai sakit-sakitan. Jadi guru itu kayak sering ngelihat ada sosok Sumala yang ada di sekolahan itu. Jadi sakitnya tuh karena takut tuh gak sih? Jadi sakit itu karena takut. Kepikiran mungkin jadi cemas. Betul. Cemas akan kenapa? Ketakutan. Iya, kenapa aku bisa lihat gitu ketakutan kayak misteri dalam pikirannya tuh Sumala. Akhirnya dia pun meninggal dalam keadaan ketakutan. Sering dibilang, Bu relax aja Bu, relax. Jadi tuh dia setiap berangkat ke sekolah tuh pasti selalu kesurupan. Jadi tuh niatnya kenapa Sumala ini masuk ke dalam tubuh ibu itu? Karena mau menjelasin sama guru-guru yang lain kenapa dia bisa meninggal di sekolahan ini. Jadi untuk penghantar. Nah kayak gitu deh. Cuman gurunya nggak kuat. Ya udah. Meninggal. Padahal gurunya baik banget loh. Meskipunnya kamu tahu sendiri lah guru matematika kayak gimana. Ya kayak gitu. Selain pelajaran olahraga, kamu suka apa? Atau pasti ada pacar ya kamu di sekolah ya? Enggak lah, kan aku niatnya sekolah. Ah yang benar, nanti Benar. pacar-pacaran. Enggak lah. Tapi aku nggak sukanya kalau pelajaran MTK. Kenapa? Ya karena pusing. Kalau nggak mau pusing hitung duit dong. Jangan, Bu, jangan kali ini Bu, jangan bagi kurung kuadrat ini Bu, saya pusing Bu, kalau ngitung duit saya mau gitu, request. Habis, emang sekarang gurunya siapa namanya? Namanya Ibu Sumarni. Oh sama-sama perempuan. Iya. Ibu Sumarni. Oh dulu mah Ibu Sumarni mah guru ini ya IPA. Cuman ya mungkin beda orang kali ya. Enggak, kayaknya dia ganti mata pelajaran guys. Oh ganti, mungkin sih ya. Soalnya 5 tahun lalu dia jadi guru IPA sih. Pada saat, tapi lama-lama ngantuk ya. Ya udah tidur aja kak. Ya udah, kamu ganti baju Gi sana. Ya udah kak, aku ganti baju ya. Ya udah ntar kakak nyusul. Tidur. Aduh, jam berapa sih ini? Udah ngantuk banget deh. Padahal masih sore, tapi udah ngantuk. Tidur dulu Aduh. Saya masih khawatir nih Pak, karena belum pulang anak saya. Ya, orang tua mana sih Pak yang nggak khawatir bila anak gadisnya jam segini belum pulang. Siapapun pasti cemas Pak, termasuk saya juga cemas. Ya masalah saya kan di sini udah dipercaya sama Bapak Kepala Sekolah. Memang kalau untuk di sekolah sini saya dipercaya untuk ngawasin anak-anak. Tapi kalau anak-anak jam 5 sore tadi ini udah bubar semua Pak, nggak ada kegiatan apa-apa lagi. Saya sangat khawatir Pak, dia anak satu-satunya, udah nggak punya ibu, anak satu-satunya, orangnya pinter Pak. Apa nggak ada kegiatan malam di sini Pak? Di sini Pak udah lama banget lah, udah
kisaran semenjak saya jaga di sini nggak pernah diadakan namanya kegiatan malam, Pak. Terus Karena memang kepala sekolahnya itu nggak ngizinin di sini ada kegiatan malam. terus Bapak mempersilahkan saya duduk, mau cerita apa? Nah, gini Pak. Nama anak Bapak siapa tadi? Sumala, Pak. Sumala. Sumala. Jadi anak Bapak namanya Sumala. Iya, Pak. Terus apa hubungannya dengan anak saya, Pak? Begini Pak, saya jaga di sini kira-kira udah 15 tahun. Nah, teman saya yang sekarang udah almarhum sempat bercerita sama saya bahwa di sini dulu ada siswi yang bernama Sumala juga, sama seperti putri Bapak. Jadi namanya sama. Itu hanya kebetulan kali, Pak. Nggak mungkin ah. Kalau nama sih Pak boleh dibilang mirip, boleh dibilang sama. Nah, adapun ciri-ciri Sumala di sini, ya ini juga menurut cerita teman saya. Ini si Sumala berparas cantik, Nanti berambut hitam panjang lurus, hitam panjang. apa ya? Kalau nggak salah, sepinggang lah. Lihat tuh rambutnya. Mm-mm. Berarti sama dengan anak saya, Pak. Tapi anak saya orangnya pinter, Pak. Memang. Bapak ada apa seperti ketakutan? Ceritakan, Pak. Ada apa sebenarnya? Tenang Pak, nanti saya ceritakan. Nah, Bapak seperti ketakutan. si Sumala yang dulu di sini, dia juga sama Pak. Dia pintar, dia cantik. Cuman dia memiliki kekurangan. Dia punya cacat. Nah, cacatnya ini Pak terletak di kakinya. Nah, akibat dia cacat, dia mempunyai kekurangan, walaupun dia pinter, walaupun dia cantik, tetap aja Pak sama temen-temennya suka dibully, suka diledek, suka dihina. Tapi apa hubungannya dengan anak saya, Pak? Anak saya normal. Bapak jangan ngada-ngada ah. Memang anak Bapak normal. Ya walaupun saya nggak kenal anak Bapak yang mana. Ada apa, Pak? Bapak seperti ketakutan ah. Saya Pak, kalau mengingat nama Sumala suka merinding. Iya, ada apa sebenarnya? Tuh, kalau tengah malam ini suka terdengar suara begini Pak. Selama Bapak jaga di sini setiap malam pasti kita ini. Enggak selamanya terdengar Pak. Bila nama si Sumala ini disebut, dan suka begitu Pak. Berarti syukur angker, Pak ya. Nah, akibat sering disebut namanya suka begini Pak. Nah, sekarang saya ceritakan mengapa suara itu suka terdengar bila nama ini disebut Pak. Anak ini cantik, berambut panjang, walaupun kakinya karena kakinya ini cacat, dia suka dihina, dia suka dibully, dia suka diledek sama teman-temannya. Buat apa muka cantik, pinter, tapi ada kekurangan di kakinya cacat. Oh gitu ya, Pak. Akibat sering diledek, sering dihina, akhirnya anak ini depresi Pak. Oh ibaratnya minder lah dia ya. Dia depresi, dia minder, dia suka menyendiri,
karena selalu dijauhi sama teman-temannya Pak, walaupun anak ini pinter. Tapi kan beda dengan anak saya, Pak. Anak saya pinter, cantik, rambutnya panjang, normal. Sama teman-teman juga banyak yang main kenal sama dia. Akibat sering dibully, sering diledek ini Pak, Iya, Pak. Kenapa, Pak? anak ini gantung diri. Apa? Gantung diri, Pak. Anak ini gantung diri Pak. Itu yang namanya Sumala. Pak, saya minta namanya jangan disebut Pak. Nama ini jangan disebut. Saya suka merinding Pak kalau nama ini disebut. Nah, si anak ini bunuh diri di kebun belakang sekolah ini Pak. Dia gantung diri. Tapi pohonnya masih ada sampai sekarang. Pohonnya ini udah ditebang Pak. Udah ditebang sama pihak sekolah. Karena untuk menghilangkan kesan angker. Jadi pohon ini ditebang. Ya tapi walaupun pohon ini ditebang, tetap aja Pak. Tapi apakah orang tua, murid semua di sini tahu, Pak? Hal itu yang terjadi. Kalau itu Pak, yang tahu cuma beberapa orang aja. Jadi belum semua gitu, Pak ya. Tapi kenapa Bapak ngasih tahu saya? Sedangkan anak saya sekolah di sini. Ada kemiripan nama mungkin Pak. Ada kemiripan nama mungkin. Ya tapi kita berharap yang baik-baik aja. Tuh Pak, kadang-kadang dari arah sana ada angin. Mungkin Bapak nggak mencium. Kalau saya mencium Pak, busuk dari arah belakang sana. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa dengan anak saya ya, Pak. Karena ini udah malam, belum ketahuan di mana adanya. Gini Pak, kita berharap yang baik-baik aja. Mungkin anak Bapak kerja kelompok sama temen-temennya, dia mau pulang jauh, temennya mau nganter pulang, nggak ada kendaraan, akhirnya anak Bapak ini nginep Pak. Coba aja sampai besok pagi. Tapi seenggak-enggaknya temennya itu ngasih kabar saya, Pak. Saya kan sebagai orang tuanya khawatir. Atau semalanya telepon dulu sama saya. Mungkin kita berharap yang enak-enak aja, yang baik-baik aja. Ya kalau anak sekarang Pak, walaupun dikasih handphone, itu kan jarang untuk komunikasi Pak. Kebanyakan untuk main game, untuk aktivitas yang ini mungkin dia paketnya habis, dia nggak punya pulsa. Kita berharap yang wajar-wajar aja Pak. Jangan berpikiran yang negatif, apalagi kepada anak sendiri. Coba kalau posisi Bapak seperti saya. Anak saya atu-atunya, anaknya rajin, Pak. Sebelum dia berangkat kerja, saya kerja gitu ya, dia selalu masakin pagi buat saya, nyeduhin kopi. Sebaliknya dia juga sambil sarapan sebelum sekolah. Pulang sekolah seperti itu, masak. Sebelum saya pulang dia udah matang nasinya. Makanya semenjak saya pulang tadi dia nggak ada di rumah, masakan nggak ini, saya khawatir Pak. Saya tanyain sama temennya, hampir semua temennya saya telepon, nggak ada yang tahu. Dia di sekolah memang ada tadi pagi katanya, tapi nggak tahu pergi kemana pulangnya. Gitu semua itu temennya Pak. Makanya pulang sekolah saya langsung datang ke sekolahan. Saya penasaran, kebetulan ketemu Bapak. Atau mungkin gini Pak, mungkin ada kemiripan nama ini Pak yang mempengaruhi anak Bapak nggak pulang. Terus menurut Bapak gimana? Coba aja, kalau besok pagi anak Bapak pulang, gantilah namanya Pak. Saya takutnya karena kemiripan nama ini bisa terjadi, ya kita berharap yang baik-baik aja ya.
tidak terjadi apa-apa sama anak Bapak. Oh, gitu. Ya memang mengganti nama ini tidak semudah membalik telapak tangan Pak. Karena membalik nama, membuat atau mengganti nama itu perlu biaya. Ya salah satunya untuk selamatan. Nah terus administrasi dari pemerintahan juga harus dirubah. Ini kan juga butuh biaya Pak. Itu Pak yang saya bingungkan. Untuk merubah nama itu memang gampang. Ya untuk biaya selamatan saya udah siap ya. Cuma untuk administrasi ke kelurahan, ke Dukcapil itu kan harus dirubah semua Pak. Iya karena itu kan untuk identitas anak Pak. Gimana ya Pak? Jadi anak Bapak ini anak sematawayang. Mata wayang Pak. Dia anak yang cantik, anak yang rajin, anak yang panjang. Ini saya sangat khawatir Pak. Nah anak Bapak ditinggal sama ibu ini udah berapa lama Pak? Udah 5 tahun Pak. Saya cariin pengganti ibunya. Saya pernah. Itu kira-kira 2 tahun yang lalu. Saya pernah cariin pengganti ibunya. Tapi karena tidak cocok dengan dia, Akhirnya bubar lagi. bubar lagi. Mungkin. Ya ini sih mungkin. Karena kejadian Bapak mau menikah lagi. Ya mungkin anak Bapak ini. Sekarang saya mau tanya. Sikap Bapak ke anak gimana? Sikap saya sama anak sangat baik Pak. Karena dia anak satu-satunya. Saya sangat sayang sama dia. Saya selalu merhatiin kekurangan dia. Untuk biaya sekolah selalu ada. Apakah dia pernah Pak? Waktu saya mau menikah sama istri yang kemarin, yang kedua itu ya. Dia merasa tidak setuju. Karena apa? Karena dia tidak ada kecocokan lah Pak. Selalu ribut. Otomatis dong saya bingung. Akhirnya istri saya kalahin karena saya sayang sama anak saya. Gitu Pak. Tapi sore tadi Bapak ke makam ibunya enggak? Ya saya seminggu sekali Pak. Enggak. Kalau Jumat saya pasti ngajak dia ke makam ibunya. Saya takutnya gini Pak. Anak Bapak ini diarak ke makam ibunya. Tapi saya udah lewat situ nggak ada Pak. Nggak ada. Enggak ada ya. Saya juga bingung Pak kalau untuk ke situnya. Karena sekolah ini tidak mengadakan eskul yang lebih dari jam 5 sore. Pokoknya gini aja. Nanti kalau Bapak punya berita atau info, tolong hubungin saya Pak ya. Bapak nomor saya udah pegang kan? Ya kalau untuk nomor Bapak saya nggak pegang. Tapi pihak sekolah ini semua data dari nomor anak, nomor orang tua. Ini pihak sekolah nyimpan semua Pak. Alhamdulillah kalau gitu nanti hubungin saya Pak. Jam berapa aja saya siap datang Pak. Demi anak saya. Nanti kalau emang misalnya ada kabar, pasti saya hubungi Bapak. Saya kasih tahu Bapak. Nggak mungkin saya nutupin berita ini. Tapi saya mau tanya lagi nih Pak. Sumala yang meninggal itu orang asli sini atau pendatang juga Pak? Si Sumala yang ini, dia orang pendatang Pak. Orang pendatang. Orang Berarti kan sama dengan saya. Saya anak pendatang juga Pak. Anak saya juga pendatang. mungkin karena kemiripan nama aja kali Pak. Karena kemiripan nama sama-sama pendatang, sama-sama nggak punya ibu. Kok bisa kebetulan sama semua ya Pak ya? Iya yang saya tahu almarhumah ini memang nggak punya ibu dan dia juga pendatang. Sama kejadiannya sama Bapak. Itu yang saya khawatirkan itu Pak. Kok bisa sama gitu betul? Apa cuma kebetulan?
Ya mudah-mudahan aja Pak, ini enggak ada unsur kesengajaan. Mudah-mudahan ini cuma kebetulan belaka Pak. Kita pokoknya pada intinya kita berdoa yang baik-baik untuk putri Bapak. Seandainya nanti dia pulang, jam berapa juga pasti saya bukain pintu. Besok saya ganti namanya Pak, jangan Sumala. Sekarang kalau emang ntar Bapak pulang, nah terus putri Bapak ada di rumah, tolong kasih tahu saya Pak, biar saya nggak cemas, biar saya nggak kepikiran sama putri Bapak. Ya walaupun bagaimana, kalau memang anak-anak udah masuk lingkungan sekolah, itu juga saya anggap anak sendiri Pak. Iya Pak. Nggak putra, nggak putri. Kalau memang udah masuk lingkungan sekolah ini, saya anggap seperti anak asuh saya sendiri. Karena di sini udah tanggung jawab saya sama tanggung jawab pihak guru semua Pak. Iya Pak, saya percaya sama Bapak. Orang-orang sini juga udah tahu, udah bilang ada di sana penjaga sekolah yang baik, orangnya rajin. Namanya Pak Sata. Ini baru saya kenal. Gitu. Iya. Makanya saya percayakan semuanya sama Bapak. Saya sekolahkan di sini anak saya. Tapi sampai saat ini belum pulang. Kan saya khawatir Pak. Iya Pak. Saya juga bingung kalau sampai jam segini putri Bapak belum pulang. Saya juga ikut prihatin Pak. Bukan Bapak aja. Saya juga prihatin. Ya memang, walaupun saya nggak kenal anak Bapak, tapi dia kan secara nggak langsung, ini udah seperti saya anggap anak saya sendiri Pak. Karena dia sekolahnya di sini. Soalnya anak saya sekolah di sini kelas 3C. Kebetulan saya pernah dengar nama wali kelasnya itu Bu Mary Pak. Nanti tolong ditanyakan sama Bu Mary besok Pak ya. Ya nanti saya tanyakan, ya mungkin ntar juga saya telepon Bu Mary. Mudah-mudahan apa jangan-jangan dia dikasih kerja kelompok sama Bu Mary. Pokoknya nanti apapun yang terjadi sama anak Bapak, apapun kabar yang saya terima dari Bu Mary, pasti saya sampaikan ke Bapak. Saya kasih tahu ke Bapak, biar Bapak nggak cemas, pikiran saya juga tenang. Siapa sih yang nggak cemas, yang nggak khawatir anaknya? Sampai jam segini Pak. Sampai jam segini, jam berapa sekarang? Ada apa Pak sebenarnya sih? Bapak seperti ketakutan. Itu ilusi Bapak aja kali ya. Nggak ada apa-apa kok. Memang kalau tengah malam begini, saya tuh suka ngelihat lewat bayangan Pak. Ya, Bapak kan penjaga sini Pak. Pastilah itu. Tapi dia juga nggak akan jahat kok. Memang saya sering lihat Pak. Tapi kalau untuk yang saya lihat barusan beda Pak. Di sini walaupun ada bayangan itu berwujud putih, bersih. Tapi kalau ini kok bayangannya hitam ya. Nggak seperti biasanya Pak. Bulu kuduk saya sampai bangun Pak. Mudah-mudahan aja saya jaga di sini aman. Saya jaga di sini nggak diganggu sama hal-hal yang di luar nalar. Tapi selama Bapak jaga di sini udah berapa tahun? Saya jaga 15 tahun di ya tadi. sini hampir 20 tahun Pak. Pernah lihat bayangan hitam itu? Pernah rasain hal yang paling menakutkan seperti ini? Kalau untuk bayangan hitam Pak, baru kali ini saya lihat Pak. Bener, baru kali ini saya melihat. Baru kali ini. Ya Pak. Mana mungkin Pak? Ya, Bapak udah lama di sini Pak. Masa baru lihat bayangan hitam itu? makanya semenjak Bapak menyebut nama anak Bapak,
ini kok ya memang sih setiap disebut namanya ya seperti tadi kan kedengar suara serigala. Nah sekarang kan di sini nggak masuk logika Pak. Di sini kan jauh dari hutan. Kok ada suara serigala? Kalau memang suara kodok, suara tokek itu memang sering. Tapi kalau untuk suara serigala itu setiap disebut nama yang mirip dengan nama anak Bapak itu memang suka terdengar. Mudah-mudahan sih nggak terjadi apa-apa dengan anak saya Pak ya. Mudah-mudahan Pak tidak terjadi apa-apa sama anak Bapak. Sekarang gini, berhubung waktu emang udah malam, coba Bapak cek lagi di rumah atau di rumah saudara-saudaranya Pak. Bapak punya saudara di sekitaran sini? Kebetulan belum punya Pak. Saya kan baru di sini Pak. Nggak ada saudara. Bahkan sama tetangga aja juga saya belum akrab. Mungkin dia main ke saudaranya, saudara Bapak yang agak jauh dari sini. Mungkin rumah temennya anak Bapak sama saudara Bapak ini berdekatan. Akhirnya anak Bapak ini nginep di rumah saudaranya. Coba Bapak hubungin saudara Bapak. Siapa tahu Sumala ini pulang ke rumah kerabat Bapak. Memang sih selama ini saya kurang merhatiin kalau siang Pak. Saya kan pergi pagi, pulang malam, bahkan kadang-kadang paling cepet jam 5, paling lambat bisa jam 9. Dia tuh selalu ada kalau saya pulang, sedang belajar. Tapi tadi semenjak saya pulang tuh nggak ada Pak. Saya merasa kehilangan banget. Masakan belum siap. Di tempat dia belajar biasanya nggak ada. Siapa yang nggak bingung orang tua coba? Saya juga Pak dulu mengalami seperti yang Bapak alamin. Saya dulu ngerasa anak saya waktunya pulang sekolah belum pulang. Nggak taunya pas saya tanya, dia tuh ke rumah temennya, dari rumah temennya main ke rumah pamannya. Nah, akhirnya dia pulang telat juga. Sama kalau itu mah Pak, siapa sih yang gak khawatir sama anak? Iya sih Pak. Tapi kan sekarang zaman HP Pak. Memang Seenggaknya kalau dia kemana-mana, telepon dong orang tuanya, telepon orang terdekat dia, biar ada kabar gitu. mungkin kita berharap yang baik-baik aja. Apa HP-nya lobet, apa dia nggak punya paket, apa dia nggak punya pulsa. Tapi dia gini loh Pak, kalau dia nggak ada paket atau pulsa, dia pasti nelfon saya. Pak tolong dong kirimin pulsa, kirimin paket. HP saya nggak punya kuota. Ya Ya, saran, mudah-mudahan sih nggak terjadi apa-apa dengan anak saya Pak. ya udah Pak, sekarang saran saya, berhubung memang ini udah malam, Bapak pulang aja dulu. Bapak cek rumah, siapa tahu Bapak jalan kemari, anak Bapak udah di rumah. Jadi begitu Bapak keluar dari pintu, anak Bapak pulang. Tapi tolong juga ya Pak, kalau seandainya Bapak dapat info tentang anak saya, tolong kabarin ke saya Pasti secepatnya, Pak, ya. saya kabarin Pak. Pasti saya kasih tahu Bapak. Ya udah Pak, saya permisi dulu, udah malam. Ya udah, Makasih Pak ya. ya hati-hati. Assalamualaikum. Nanti kalau memang ada kabar, pasti saya sampaikan ke Bapak. Iya makasih Pak. Apa jangan-jangan karena ada kemiripan nama. Jadi almarhum mengajak siapapun yang namanya sama dengan dia. Jadi merinding begini. Tapi kalau dipikir-pikir, tapi kejadian ini kan udah hampir 25 tahun.